الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح ذلك الصحابة والقرابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم جميع الأولياء والصالحين وخصوصا لروح القدس العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي ثم يقضي الأول بيزيد أبو سامي ثم الرحيم قد المقام سيد الشهد قدر الجلالي وولي سيد محمد بن أبي الكريم وسمنا المداني وسمنا الشهد عبد الله الأنصاري وإلى الشيخ محمد كشكول الأنوار بن أبي إسماعيل وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا أن الله تغشى بالرحمة والمغفرة أن الله يعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا من بركاتهم وكرامتهم وخصوصاتهم ونفحاتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفى على ملتهم ويشر بجملتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب وعلى كل من نوى به سلب الصالحين وحضرة النبي والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Qala al-musannif radhiyallahu an, dan ilmu artinya tahu Allah Ta'ala mustahil jahil, wajib Allah Ta'ala tahu. Dalilnya innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi wajib kita mengiktikadkan dengan yakin bahwasanya zat Allah Ta'ala adalah bersifat dengan ilmu. Jadi zat Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Artinya Tuhan itu tahu. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut inkishaf, lagi ihata. Ihata itu bahasa kita mengetahui apa, meliputi sekalian maklum alam semesta ini dan jelas diketahui Tuhan, baik nang wajib lawan dirinya atau nang mustahil lawan dirinya dan nang harus lawan dirinya, yaitu alam semesta ini semuanya diketahui oleh Allah, tidak terdinding sedikit jua pun, tidak terdinding sedikit jua pun. Allah mengetahui seluruh sesuatu ini berapa hitungan sesuatu, ya kan, satu persatunya diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan lagi Allah Ta'ala kada pernah lupa, ada pernah, ya karena ilmu Tuhan itu lupa. Mulai diciptakan dunia sampai hari kiamat, Tuhan kada pernah lupa, tidak pernah lupa. Itulah
ilmu Allah Ta'ala. Lagi ilmu Allah Ta'ala ini qadim, lagi baqa. Jadi ilmu Tuhan itu qadim, lagi baqa. Bahasa kitanya qadim itu ada didahului oleh kada tahu Tuhan. Ada didahului oleh kada tahu. Itu ilmu Tuhan. Sangat berbeda dengan ilmu yang hanya sementara dipinjamkan Tuhan lawan kita. Pengetahuan kita sangat terbatas. Pengetahuan kita kadangkala bisa kada ingat. Ya kan tak? Ya kan? Itu ilmu yang ada pada kita. Itu hanya sebatas. Ya kanlah Tuhan memberitahu sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi ilmu Allah Ta'ala ini betapa luasnya, baik nang nampak pada badan tubuh kita sampai nang di dalam hati kita. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Lalu adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah. Kita takut akan berbuat maksiat kepada Allah, baik zahir dan baik batin. Takutan kita, sebab tahu Tuhan di mana aja kita berada selalu diketahui oleh Allah. Walaupun makhluk ada desa kehitung, ada yang mengetahuinya, Allah tetap mengetahuinya. Nah ini, jadi adab kita adalah kita sangat takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai nang di dalam hati kita ya kan harus kita memberasihi hati kita, karena ada terdinding lawan ilmu Tuhan, ada terdinding lawan ilmu Allah Ta'ala. Lamun makhluk habisnya, makhluknya bisa aja ada tahu habisnya ini makhluk kalau kamu nyata dinding ada tahu makhluk. Tapi kalau Allah Tuhan sangat mengetahui. Jadi di sini adalah disuruhkan makomnya kita khawf Tuhan itu ada merasa takutan diketahui Allah Ta'ala. Segala amal perbuatan kita Allah ada pernah lupa. Itu ada kita. Dan sama artinya mendengar. Zat Allah Ta'ala ini mendengar, bersifat sama. Sama Allah Ta'ala ini sama halnya dengan ilmu. Inkisyaf jelas. Suatu tempat nang jauh, nang parak, nang bersuara, nang kada bersuara, nang bersuara, nang kada bersuara, itu didengar oleh Allah. Oleh Allah Ta'ala. Nang kaya baja kada bersuara, isi hati kita. Isi hati kita, ya kan banyak di dalam hati kita nih angan-angan kita. Angan-angan kita itu didengar oleh Allah. Didengar oleh Allah Ta'ala. Innallaha sami'un bizati sudur. Allah Ta'ala sangat mengetahui dengan isi hati manusia. Sangat mendengar Tuhan kawan isi hati manusia macam-macam itu. Apa dari sama anak kurang ingatin dari sama. Nah jadi habisnya dekat kita bahwasanya zat Allah itu mendengar, dan Tuhan mendengar ini nampak nang jauh, nang parak, nang bersuara, nang kada bersuara, tetap didengar oleh Allah. Lalu kita di sini takutan berkata bohong, yerong, berkata-kata yang dilarang oleh Allah, karena Allah Maha mendengar.
Dan basar artinya melihat Allah Ta'ala. Mustahil, buta, wajib Allah Ta'ala melihat. Wajib dalam i'tiqad kita. Kita mengiktikadkan bahwa zat Allah yang melihat. Zat Allah yang melihat. Inya sifat ini ada berpisah, lawan zat ada berpisah. Jadi ada berpisah, sifat atau lawan zat ada berpisah. Kalau melihat, yang melihat itu zat. Yang melihat itu zat Allah. Allah Ta'ala melihat sesuatu yang dengan jelas, nampak, jauh, parak, bebenda, yang ada bebenda dilihat oleh Allah. Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah kadang memandang batang tubuh kamu, kadang memandang rupa kamu, tetapi yang dipandang oleh Allah isi hati kamu. Itu tak. Jadi isi hati itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Allah. Nah, ini Allah. Jadi orang kalau bujur yakin di situ malu lawan Allah, berbuat kejahatan, supan lawan Allah, karena Allah senantiasa melihat lawan kita. Siang dan malam kita ini selalu dipandang oleh Allah, dipandang oleh Allah, diawasi oleh Allah, diawasi oleh Allah. Dan alam artinya berkata-kata zat Allah Ta'ala. Mustahil kalau atau bisu, wajib Tuhan itu berkata-kata. Dalilnya Allah Musa taklima. Allah berkata-kata lawan Musa. Wajib kita mengiktikadkan bahwasanya zat Allah Ta'ala itu berkata-kata. Berkata-kata. Kalam Tuhan tidak seperti kalam makhluk. Kalam Tuhan ini qadim. Jadi semua sifat Tuhan itu qadim, lagi baqa. Jadi kalam Tuhan itu tidak awal diumpamakan dengan alamnya makhluk. Sama aja besar Tuhan tadi kada kau diumpamakan dengan besar makhluk. Samanya Tuhan kada sama dengan makhluk. Kalau makhluk dengan lubang telinga mendengar, kalau melihat dengan gigi mata, kalau berkata-kata dengan lidah, Tuhan Maha Suci daripada kesemaran yang seperti demikian itu. Jadi Allah Ta'ala ini berkata-kata, berhuruf kada, bersuara kada, nyaring kada, gamat kada, cepat kada, lambat kada, berhenti kada, terus-terusan kada. Kayak apa? Ada orang makan. Ini laisa makislihi. Nah itu alamnya Allah, alam Tuhan. Wajib kita mengiktikadkan bahwa zat Allah berkata-kata. Lalu iakanlah dari perantara malaikat Jibril menerima alamnya Tuhan yang qadim. Malaikat Jibril yang kada berhuruf bersuara. Lalu malaikat Jibril menurunkan wahyu membawa kepada Nabi kita, karena Nabi kita itu orang Arab, lalu dibahasakan oleh malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Hakikat Al-Quranul Karim sama dengan alam Tuhan yang ada berhuruf bersuara. Hakikat Al-Quranul Karim sama dengan alam Tuhan yang qadim. Jadi kalau dipadakan Quran kalamullah, wajib i'tiqad kita qadim, wajib qadim. Kalau mau masalah orang membahas bahasanya, membahas artinya kertasnya, ya ini memang muhaddas yang telah baru. Nah jadi kalamnya Allah Ta'ala tadi kada kau diumpamakan
dengan kalamnya makhluk. Nah, kalam makhluk. Nah, jadi sampai 13 di sini ya. Jadi sini. Karena 67-nya itu kalazimannya. 67 itu kalaziman daripada sifat ma'ani. Kalau sinin bersifat kudrat pasti qadirun. Kalau sinin bersifat iradat pasti muridun. Kalau sinin bersifat ilmu pasti alimun. Kalau sinin bersifat hayat pasti hayun. Kalau sinin bersifat sama pasti samiun. Kalau sinin bersifat basar pasti basirun. Kalau sinin bersifat kalam pasti mutakallimun. Pasti alaziman. Alaziman itu adalah sifat kebesaran dan keagungan Allah. Jadi sifat keagungan kebesaran Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hidup, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha berkata-kata. Itu sifat kebesaran Allah. Nang berdiri dengan zatnya adalah sifat ma'ani. Adapun sifat maknawiyah itu hal yang wajib yang dikarenakan oleh sifat ma'ani. Itu benar. Sifat ma'ani. Ini sifat 20. Sifat 20. Supaya kita tahu, oh itu sifat Tuhan. Jauh. Ada tetap para lawan sifat yang ada pada kita. Nah, ada. Kalau kita ya kan diberi Tuhan kekuatan hanya sementara, kita nih diberi Tuhan kekuatan hanya sementara karena asalnya kada kuat. Balik ya kan kada kuat ulang, lemah adanya. Ujar Syekh Ibnu Athaillah, ya kanlah tahaqqaq bita'bika, ya kanlah ia mudduka, ya kan bi quwwatillahi jalla jalaluh. Tahaqqaq, yakinakan bahwasanya diri engkau itu dasar bujur lemah, niscaya terbantanglah, yaitu hanya Tuhan yang maha kuat yang mempunyai kebesaran kemuliaan. Ta'aqab bizullika, ya kan dia mudduka biizzihi subhanahu wa ta'ala. Yakinakan dirimu itu sebenar-benarnya hina, terbantanglah pada pandangan akidahmu hanya yang maha kaya itu Allah. Ta'aqab bifakrika, ya mudduka biginahu subhanahu wa ta'ala. Yakinakan bahwa sendirimu itu bujur fakir, ada mempunyai kemampuan apa-apa, terbantanglah ya kan pada pandangan etikat engkau hanya Allah Ta'ala yang maha kaya. Nah itu kurang dari di situ ma'andap keyakinan hanya lawan Tuhan. Kalau kita ini sangat berhajat lawan Tuhan, sangat fakir, jangankan urusan kan makan minum, kita nih berharap lawan Tuhan, urusan berhina, urusan melihat, urusan bagarak, kanlah semuanya minta pertolongan kepada Allah yang maha kaya. Nah, maha kaya. Nah, ini. Nah, jadi dalam keyakinan kita hanya Allah lah yang bersifat wujud hakiki, dia akanlah mempunyai zat yang maha sempurna, dia akan kemudian Allah Ta'ala itu tadi mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, dia adalah sifat ma'ani ditambah lagi dengan sifat maknawiyah, lalu jumlahnya 20 sifat Allah. Dia akanlah Allah adalah satu nama
Nama tidak berpisah dengan zat. Allah nama apa? Lizatil wajibatul wujud, bagi zat Allah Ta'ala yang wajib ada. Jadi kalau menyebut Allah berarti kita ingat dengan zat Allah, nambangaran Allah. Kalau kita menyebut Ar-Rahman, ingat bahwasanya zat Tuhan nambangaran Ar-Rahman, sampai seterusnya itu gelap, sampai seterusnya. Jadi kita sudah tahu kalau nama-nama Tuhan ada berpisah. Aku ini pernah juga ada mendengar orang, Allah itu zat lain zat, Allah itu zat lain zat. Jadi zat ya kan Allah, ya Allah ya Allah. Nah, lamun itu berarti ya kan berpisah karena berpisah. Jadi setiap nama itu pasti adulul musamma, menunjukkan yang disebut. Ya kan, ayah ngaran manusia atau maulah, misalnya Ahmad ngarannya maulah, artinya Ahmad itu berpisah lawan orang maulah. Nah ini jadi itu lah kita mengaji sifat 20 bisa. Nah kita tahu supaya dipahami kalimat Allah, nama bagi zat yang wajib ada. Apabila kita menyebut Allah, berarti kita menyebut nama zat Allah. Sama aja dengan sifat Tuhan. Kalau kita mengadakan sidin kuasa, nang kuasa itu adalah zat Allah. Sidin menjadikan langit dan bumi dengan kudrat dan iradat sidin, berarti nang menjadikan langit dan bumi ini adalah zat Allah, nang bersifat kudrat dan iradat. Jadi taksirnya, nang memberi bekasnya itu adalah zat Allah. Nah, nang maha hidup siapa? Zat Allah. Nang maha mendengar, zat Allah. Nang maha melihat, zat Allah. Nang maha berkata-kata, zat Allah. Lalu kalau kita nila ingat hanya Tuhan yang mempunyai kalam, yang sebenarnya tuh ada kita ini, kalam kita ini bisa rusak. Saya aku nih hari ini kalau bisa tetapi normal lagi, suaranya asik tapi normal lagi. Kalau kalam Allah ada bisa rusak, ada bisa rusak. Lalu ada kita ya kan lawan alamnya Allah Ta'ala, kita disuruhkan banyak membaca Al-Quran, baca Quran. Innal ladzi yasluna kitab Allah wa aqamus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum. Innal ladzi yasluna kitab Allah wa aqamus salata wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Ini amalan orang supaya hidupnya nyaman, nggak bisa hidupnya nyaman. Ujar Tuhan, barang siapa yatlo itu kopi kedawang, orang belajar berapa tapi di daun tuh hari-hari baca Quran, hari-hari baca Quran. Walaupun baca Quran tadi kada kawan kayak orang banyak awal yang ada 2 lembar kah, misalnya kata lembar kah sehari, ada orang ada nang saju sehari, ada nang 5 haju sehari, macam-macam. Tapi ada baca Quran. Sembahyang 5 waktu jangan ketinggal, amalia. Kemudian bersedekah lamunnya kau tuh hari-hari, bersedekah tuh hari-hari. Jadi orang bahari ini kisah aja belum, kisah tentang arah orang bahari
bujur gak adalah anu di dalam pagar situ bari ada guru aja sini kasih duitan malam dipajusin baju, nah disuruh sini nyamuk menyangati aku sih bersedekah bersedekah lawan nyamuk dia. Ada juga gitu mendengar kisah adalah ada juga yang sakit apa aja kita kurang nih kadang kalau bersedekah duit banyak ada tulisan gula di antak sidinnya di padang samut aku sedekah aja sih lawan samut berniat bersedekah lawan makhluk Allah itu. Amin. Quran memadahkan kalau orang ini kayak itu gawiannya yarjuna tijaratan yaktabun, mendapat mereka itu kayak orang berdagang ada pernah rugi, baru punya untung terus sugi kita bertahan ya kita ini berdagang itu nang rugi itu nang garap rugi. Nah jadi itu banyak aja amalia nang bagus lah, bagus asal iktiqat kita bujur ya kanlah apa tulus ikhlas kita bujur ya kan niat kita ya kan bujur tadi insya Allah Tuhan nak memberi mengabulkannya. Jadi inilah kalimat ya kan apa sih kita nang wajib kita ketahuani nang sifat-sifat Allah Ta'ala nang wajib lawan zat sidin. Dan ia juga yang menjadikan dan menghidupkan dan yang mematikan dan memberi rezeki. Ulang ujung lah. Jadi ia juga Allah yang menjadikan kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Jadi kalau kita nih takutannya kita takutan lawan Tuhan aja. Jadi hidup mati di dalam genggaman dan iradat Allah. Memberi rezeki Allah Ta'ala juga memberi rezeki. Jadi kita ditajak keyakinan Tuhan itu sendiri bersifat kuasa memberi rezeki seluruh makhluk kuasa. Saya kuasa. Makanya disuruhkan kita itu lawan Tuhan itu husnuzan billah wa husnuzan bi khalqillah. Kita disuruhkan membaguskan sangka lawan Tuhan dan membaguskan sangka lawan makhluk-makhluk Allah. Di antaranya kita membaguskan sangka lawan Tuhan ya keyakinan kita Tuhan memberi rezeki lawan aku nih cukup aja, cukup bisa. Nah, tapi sambil juga mana nimbai lunta mentodolan sambil juga mana nimbai lunta itu kan Tuhan juga menyuruh usaha tak. Nah, cuma keyakinan sudah ditajam. Coba biar lamun ingat ada yang punya keyakinan benih rusak, harapan hanya benih, rencana belum banyak. Makanya tahun ini rencana hendak menukar kapal misalnya menukar kapal, sedangkan anunya apa ya kita nang diharap ya habisnya ada itu hati kita gelisah. Nah, gelisah. Apabila hati gelisah, ujar orang berarti gelisah. Apalah kita minik, ya karena minik kepala kita, apalagi nang bini belum mau main, makin pada dukul. Yang mulai oleh nang bini, jarang bini, ya pelambatan banyak bertanam habis. Ya mereka lambat, nggak ada ulu. Ada apa? Ini kisah apa? Jepang dalam
supaya kita mengajak keyakinan lawan Tuhan. Jadi ada perlu kita gelisah. Mungkin ini suatu cobaan. Di balik cobaan itu merupakan hikmat besar. Atau biarkanlah Tuhan memberikan cobaan ini. Ada kalanya hendak mengampuni dosa, ada kalanya hendak memberikan pendidikan pelajaran lawan kita, supaya bujur-bujur kita memandang, oh ternyata aku rencana ini kehendak aku, ternyata sidin jua nang ampun apa jadi kita iradat nang sebujurannya. Nah, nampak bahwasanya sidin nang basian sifat seorang ada basian apa. Ringkasannya, kalau orang ya kanlah hatinya berpegang lawan Tuhan, berpingkut lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya takut kepada Allah, ya kanlah hanya kesenangan lawan Tuhan, menghadapi keadaan dunia nang apa dunia ini tidak ada dia merasa takut, karena dunia semuanya di dalam genggaman Allah. Nang perlunya kita yakan kebahagiaan itu ilmu ibadat. Itulah keberhasilan hidup kita. Seperti firman-Nya Allah yang Maha Tinggi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Bisa. Di sini semuanya hanya gawian Tuhan. Cuma ini akidah. Akidah ini dibalut dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bisa? Kalau akidah semuanya apa aja milik Tuhan. Semua apa aja milik Allah. Nah, lalu di syariat Nabi kita, oh pisang ini pisang si ano, ya kan? Pisang si ano gitu kalau ini nyiur si ano, syariat. Jangan kita dipukul hakikat aja. Iya, lupa kita. Jadi kadang bisa orang berhasil mengaji ilmu tauhid kecuali duduknya di syariat Nabi Muhammad. Sama semalam sudah kita baca sedikit demi sedikit, yaitu masalah nur. Jawablah. Jadi masalah nur itu tidak bisa orang dapat hakikat nur Muhammad kecuali orang duduk di syariat Nabi Muhammad. Sembahyang wajibnya kada boleh tertinggal, sembahyang iakanlah rawatibnya kada boleh tertinggal. Orang mengaji tak bujur. Jadi itu nang kita kehendaki, kita ini mencontoh meneladani Nabi Muhammad, seakan-akan gawian kita itu menyerupai Nabi Muhammad. Sekarang di sini. Jadi Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, iakanlah dan menjadikan barang perbuatan kamu tadi. Bisa. Kedua, percayakan segala malaikat, artinya menyungguhkan dengan hati, menyungguhkan itu meyakinakan dengan hati bahwasanya segala malaikat itu hamba Allah, bukan mereka itu perempuan dan bukan mereka itu laki-laki. Jadi laki-laki kada, bini-bini kada, malaikat nih. Kada kawai kita biasalah melihat malaikat sama kan bisa juga melihat malaikat, cuma wajib kita yakin malaikat Tuhan itu sangat banyak. Tiada mereka itu beribu dan tiada berbapa kadada. Jadi kan bisa beranak. Dan tiada mereka itu beristri. Yang ada bisa nafsu dan tiada beranak.
dan tiada mereka itu tidur, dan tiada mereka itu bersyahwat. Ada besar keinginan nggak ada. Dan tiada mereka itu makan dan minum, dan tiada mereka itu berbuat durhaka akan Allah Ta'ala. Ada pernahnya maksiat lawan Tuhan. Dan adalah iakanlah tubuh mereka itu terlebih halus dijadikan Allah Ta'ala, karena dijadikan daripada nur. Iakanlah dijadikan Allah Ta'ala kan mereka itu daripada cahaya. Nah, dan perbuatan mereka itu barang yang dititah Allah Ta'ala. Dititah itu disuruh Tuhan, itu aja yang digawinya. Adalah mereka itu atas rupa berlain-lainan. Jadi malaikatnya diberi Tuhan kemampuan bisa berubah-ubah, menyerupa orang tua bisa, menyerupa orang muda bisa malaikat. Nah, bisa malaikat. Atas pekerjaan yang berlain-lainan ditentukan. Setengah mereka itu menanggung arasy. Menurut hadis namanya arasy ini apa, di masa sebelum kiamat ini 4 orang malaikat. 4 orang malaikat. 4 orang ini iakanlah menyahan arasy, sedangkan arasy lebih besar daripada langit dan bumi. 4 aja menyahan. 4 aja namanya. Lalu iakanlah si malaikatnya nih, menurut di dalam hadis Tuhan menjadikan kapalan nambah 4 nih di atas langit nambah 7, batisnya nambah 4 nih di bawah bumi nambah 7. Oh, kenal dari malaikat. Iya kayak itu bang bisa. Tuhan menjadikan artinya sesuai lawan yang disahan ini malaikat. Anzul arasy ujurannya belah, tukang sahan arasy. Amalannya malaikat namanya arasy ini tasbih ya, tasbih aja. Nah, bisa tasbih. Jadi tasbih itu bagus, jadi amalkan tasbih. Dan setengah mereka itu juga pulang mengawali surga, menjaga surga, malaikat Ridwan. Dan neraka, nah malaikat Malik lah. Dan setengah mereka itu ruku, ada yang ruku. Dan setengah mereka itu nama sujud akan dia. Dan setengah mereka itu mengucap tasbih. Dan setengah mereka itu mengucap tahlil la ilaha illallah. Dan setengah mereka itu takbir. Jadi ini Allahu Akbar aja. Dan setengah mereka itu mengucap istighfar dan barang sebagainya, artinya berbagai macam ibadah. Dan adalah malaikat itu terlalu banyak hingga penuhlah 7 petala langit dari kebanyakan mereka itu. Menurut di dalam hadis ujar Nabi, tidak ada selak-selak di atas langit 1 jangkal, sekilan pun tidak ada lagi. Semuanya hanya langit itu dipenuhi oleh malaikat Allah. Nah, malaikat Allah. Tiada siapa yang mengetahui banyaknya malaikat Allah, Tuhan aja yang tahu. Dan yang pilihan daripada mereka itu dan penghulunya 4 orang, yaitu Jibril, pekerjaan menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril ini adalah termasuk pimpinan malaikat Jibril. Sidin hendak apa-apa, dia konsim bisa memerintahkan malaikat. Misal, hendak misalnya turun malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril menurut yang turun ke, tapi berhubungan berapa ratus ribu malaikat, wallahu alam, ada tahu kita. Ujar malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, minta. Dan Mikail, nah, Mikail ini kan Mikail ini pekerjaannya menentukan hujan dan rezeki segala hamba Allah. Kan Mikail kalau
nang maatur hujan Mikael, nang maaturakan rezeki hamba-hamba ini diperintahkan Tuhan adalah si Mikael. Dan Israfil meniup sangkakala. Ini menurut riwayat sudah berandak dimuntung. Apalagi kata Israfil ini terungkit, tinggal lagi menghadang perintah Allah. Nah, perintah Allah. Adapun nang angin-angin nang biasa ini hanya sekedar apa kayak hinak-hinaknya aja betul lah. Angin puting beliung, angin apa macam-macam, tornado, angin apa misalnya, itu kan sudah kita nih merasa dahsyatnya luar biasa. Kalau si Israfil sini kena meniup, sekali tiupan manusia ada lagi nang hidupnya mati rata, ya kanlah dunia ini tadi habisnya hanya sekali meniup. Nah ini tiupan apalagi kita si Israfil nih gina. Kemudian lagi Azrail, yaitu pekerjaannya mengambil nyawa segala yang bernyawa. Setiap nang bernyawa ya kanlah pasti mati. Bisa kullu nafsin dha'iqatul maut. Buat kita. Jadi riwayat itulah Syekh Azrail Nisidin memerintahkan ada satu riwayat 8 orang antara sidin menyebut nyawa nih. Bahkan ada yang berpendapat 40 orang malaikatnya, tentaranya yang mengambil roh itu tadi. Kalau roh orang yang beriman ditarik mulai bumbunan, roh orang yang beriman ditarik mulai bumbunan. Kalau roh-roh orang yang fasik ditarik mulai tengah belakang. Kalau roh orang kafir ditarik mulai ujung batisnya, ditarik. Ya Allah alam, pada takwa itu urusan Tuhan. Gawiannya si Azrail. Hadi kita nih berharap supaya kita menjadi hamba Allah, orang yang beriman, yang dicintai Allah, yang dicintai oleh Rasulullah. Artinya mati itu diiringi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harapan kita. Kita ya kan tidak ada kematian, kita hanya berharap ya kan kematian di dalam berita Allah dan di dalam berita Rasulullah. Banyak. Nah inilah yang memisahkan orang yang berkasih-kasihan dengan orang yang dicintainya, yang memisahkan anak dengan orang tuanya, yang memisahkan suami dengan istrinya, yang memisahkan ya kan negeri dunia ini lawan kuburnya. Si Azrail ini bila datang sini habis adalah habis saya. Nah ini bakal yang kita hadapi. Cuma tidak ada pegangan kita, hanya kita menyerahkan diri kepada Allah. Tidak ada menyerahkan diri hanya kepada Allah. Syahadat bahwa kasih akan malaikat itu daripada syarat iman. Jadi kita ini disuruhkan sayang, cinta lawan malaikat. Karena malaikat Allah orang yang dicintai oleh Allah. Dan gawian malaikat ini orang yang selalu taat kepada Allah. Kita termasuk syarat wajib kita beriman dan wajib kita kasih sayang terhadap malaikat ini tadi. Nah, malaikat.
siapa bersatu atau benci atau menghina atau menyumpah akan sekalian mereka itu malaikat atau salah seorang daripada mereka itu, atau katanya tiada ada segala malaikat itu, adakan ada, atau katanya tiada aku percaya akan mereka itu, maka sesungguhnya dia kafir. Na'udzubillah. Jadi kita wajib percaya dengan malaikat-malaikat Allah. Pimpinannya jadi sampai tahun sini lah. Pimpinannya aja. Jadi itu 10 yang wajib tahu malaikat. Kemudian ya nang rakib, atib, ya kanlah mungkar, nakir, malik, lawan, ridwan, mentota. Tambahannya 10 itu. Ketiga, percayakan segala kitab, artinya menyungguhnya dengan hati bahwasanya segala kitab yang diturunkan Allah dari langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya, dan adalah di dalam kitab itu suruhnya dan tegahnya, yakni suruhnya Allah kepada berbuat kebajikan dan tegahnya Allah daripada segala yang dilarangkan, dan janjinya akan iakanlah menugerahi nikmat kepada segala mukmin, dan janjinya Allah menyiksa akan segala hamba yang durhaka dan yang kafir. Sudah diturunkan kitab, Quran sudah memadahkan. Apabila menggawi yang disuruh Tuhan itu adalah bakal mendapat anugerah Tuhan, mendapat nikmat di sisi Allah, mulai dari kubur sampai kena ya kan, apalagi kita hari yaumul mahsyar nanti dapat nikmat. Siapa yang menentang, siapa yang melanggar, nah itu sudah dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan ini sudah adil. Tinggal kita percayakah lawan kitab itu bahwasanya kalamnya Allah. Nah, alam Tuhan. Tuhan bisa hadisnya. Dan cerita hari kiamat daripada bangkit segala manusia di dalam kubur. Sudah Quran memadahkan manusia ini bakal dikembalikan pulang oleh Allah Ta'ala daripada kubur masing-masing, ya Allah. Dan adalah banyaknya kitab Allah itu 104 buah kitab, maka kalamullah semuanya, dan di dalamnya itu diturunkan kepada Nabiullah Adam 10 buah kitab, dan akan Nabiullah Idris 30 kitab, 30 buah kitab, dan akan Nabi Ibrahim 10 buah kitab, dan akan Nabiullah Sis 50 buah kitab. Maka sekalian kitab itu, apakah sekalian kitab itu suhuf namanya, suhuf bahasanya kadang-kadang benar. Dan akan Nabiullah Daud sebuah kitab Zabur namanya, dan akan Nabiullah Musa sebuah Taurat namanya, dan akan Nabiullah Isa sebuah kitab Injil namanya, dan akan Nabi kita Muhammad SAW sebuah kitab yaitu Quran namanya. Itulah yang terlebih daripada segala kitab. Jadi Quran ini adalah menghimpunkan seluruh syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Jadi ada yang dinasah oleh Quran, ada yang dibuat ke dalam Quran. Dinasah itu bahasa Inggris dirubah. Syariat, ya misalnya syariat Nabi Musa dengan Al-Quran dirubah. Kan syariat Nabi Musa itu lamun orang nih mengerja maksiat, bertobatnya wajib membunuh diri sendiri, berat. Kalau orang aguguran najis, yang wajib disisir adalah kulimbingnya, ada yang dibasuh atau enggak. Jadi apa sih kita, syariat Nabi kita ini termasuk rusak ujaran pemaringanakan. Nah di antaranya yang terbanyak ya kan adalah syariat Nabi Muhammad ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam.
seperti haji misalnya, haji syariat Nabi Ibrahim, seperti apa lagi ya, bersunat kan ya juga syariat Nabi Ibrahim juga. Nah ini ringkasannya ya, karena ini pegangan kita hanya pandangan etikat kita yang benar lagi. Kitab ini hanya yang berlaku hanya Al-Quranul Karim, yang lainnya sudah dibatalkan oleh Al-Quran. Makanya itulah yang berlebih daripada segitu, dan tidak harus atas kita mengikut kitab lain daripada Quran hingga hari kiamat. Tidak boleh lagi, tidak boleh lagi. Maka barang siapa menyangkal suatu jua pun segala kitab, atau diperdustakannya, atau disanda-sandakan, itu digaya-gayakan, atau diringan-ringankannya, ya kalau satu huruf sekalipun, atau disumpahnya, akhirnya menyumpahi lawan Quran, maka sanya jadi kafir, na'udzubillah. Nah, bisa kita baca. Dan keempat, percayakan segala pesuruhnya, artinya menyungguhkan dengan hati akan pesuruh Allah itu sebenarnya disuruhkan mereka itu kepada segala makhluk akan menyampaikan suruhnya Allah daripada segala hukum syarak, halal dan haram. Jadi kita ini supaya tahu, kita berusaha ya kan tahu yang halal, biar banyak aja guru kita balik asal halal, minta Allah biar banyaknya asal halal. Berumah, berdagang, kita berumah perlu juga tahu ya kan lah, terus pahala jangan di kita enak tuh tanamnya di urang bisa tahu kita berumah, kita berdagang minta juga tahu peraturan berdagang, tahu juga supaya bujur-bujur halal. Nang haram kita tahu juga, jangan sampai tegawi nang haram, jangan tegawi nang haram. Itu aturan Allah. Dan nang fardu pulang ya kan ada nang wajib, dan nang sunat ada nang sunat, dan nang makruh dan nang mubah, bisa lah. Dan ceritakan oleh mereka itu akan hal ihwal hari kiamat. Para nabi-nabi mengisahkan sudah hal ihwal hari kiamat daripada surga ya Allah bagi segala mukmin. Orang yang masuk surga itu orangnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman dengan pesuruh-pesuruhnya, ya bisa beriman hari kiamat, beriman lawan kadar baik kadar jahat dari Allah, dan neraka bagi orang yang durhaka dari segala kafir dan barang sebagainya. Dan adalah sekalian mereka itu terpelihara daripada kufur dan terpelihara daripada mengerjakan dosa besar dahulu daripada yakan keturunan wahyu. Jadi para nabi telah dijaga Tuhan, sudah ada didahului kafir, ada dan ada tagawi dosa bisa dijaga oleh Tuhan. Kemudian daripadanya ia akan terbit daripada mereka itu dosa kecil, dan dengan tiada sengaja mereka itu mengerjakan dia, tetapi tiada terbit daripada mereka itu dosa kecil yang kajian pada nubuah mereka. Jadi andai kata kisahnya para rasul tadi tagawi dosa kecil, minta tolak, tapi dosa kecil itu ada membawa ada bagus. Andai kata ya memang bisa, kalau sudah rasul itu dijaga maksud
baik artinya dosa besar atau dosa kecil. Kalau sudah pangkat Rasul, ada lagi ya karena tagawi dosa. Dan adalah banyak bilangan mereka itu sekati 2.4.000 atau 124.000. Dan pada suatu riwayat 2 kati 2.4.000. Maka yang pertama daripada mereka itu Nabi Adam, dan kesudahan daripada mereka itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jadi pesuruh daripada mereka itu 313 orang, dan yang keturunan kitab iakan 8 orang, yaitu Nabi Adam, Nabi Syis dan Idris dan Ibrahim dan Daud dan Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mempunyai syariat mereka itu 7 orang, yaitu Adam dan Syis dan Idris, Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi syariat itu aturan ibadah adalah itu jar 7 orang ya. 7 orang. Nah, ini kisah para nabi-nabi. Dan kata setengah Nabiullah Adam alaihissalam ajma'in dan Nabi Muhammad SAW yakanlah sumber mula fardu atas segala yang akil balik mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu manusia dan anak cucu Adam, lagi merdeka, lagi dilebihkan Allah daripada segala makhluk. Ialah bangsa Arab, lagi bangsa Quraisy, lagi tubuhan Bani Hashim. Namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, diperanakkan oleh ibunya Aminah di Makkah. Tatkala ganap umurnya 40 tahun, dijadikan Allah Nabi, lagi pesuruh kepada sekalian manusia, menyuruh masuk Islam. Maka duduk ia di Makkah, kemudian daripada menjadi Nabi 13 tahun lamanya, kemudian berpindah ia ke Madinah, maka duduk ia di Madinah 10 tahun, membawa segala manusia masuk kepada agama Islam, dan berperang sambil ia dengan kafir dan munafik, menyuruh masuk agama hingga nyatalah dengan dia agama Islam. Genaplah umurnya 63 tahun, maka kembalilah ia ke rahmatullah dari negeri yang panah kepada negeri yang baqa. Ditanam ia di Madinah, adalah umur yang maha mulia itu di Madinah. Nah, dapat kita simpulkan di sini Nabi kita adalah zuriat Nabi Adam. Tapi ini menurut pandangan masalah alam zahir sebenarnya. Jadi Nabi kita itu zuriat Nabi Adam menurut pandangan alam zahir. Alam zahir. Adapun alam arwah, bahkan alam nur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dia kan Rasul, permulaan Rasul adalah Nabi kita. Adapun Nabi Adam itu hanya ialah naib, pengganti daripada Rasulullah, pengganti daripada Rasulullah. Kenapa? Karena pada alam roh hakikatnya Nabi Adam itu diciptakan daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ujar Nabi, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku ini bapaknya roh, Adam itu adalah bapaknya manusia. Jadi kalau secara bapak, ya kan, secara rohani adalah Nabi kita. Kalau bapak secara zahir manusia adalah
yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi dapat kita simpulkan semalam, Nabi Adam pun ternyata daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Karena ia akan roh kita daripada nur Nabi kita, ia akan batang tubuh kita daripada Nabi Adam, Nabi Adam daripada batang tubuh Nabi Adam daripada nur Nabi kita. Semadingannya, hakikatnya adalah kita ini dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, tidak ada di alam semesta ini, baik langit dan bumi, baik diri kita, akan baik kita bergerak, baik kita melihat dan mendengar, semuanya yaitu adalah nur daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.